Jadi kami secara resmi sudah memasukkan surat untuk minta Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan, memanggil lalu mendengar keterangan dari 4 menteri ini. Kenapa pentingnya 4 menteri ini? Karena 4 menteri ini mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami. Misalnya pertama, Menteri Keuangan. Di situ kami ingin menanyakan dan mungkin nanti melalui Mahkamah Konstitusi tentang anggaran bansos ini. Bagaimana bansos ini bisa melonjak di 2024, itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Apa sudah diplanningkan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024 ini. Kalau dulu di 2020 ada COVID, 2024 ini tidak ada apa-apa. Tapi naiknya luar biasa tingginya. Itu yang kita mau tanyakan. Kaitan dengan Menteri Sosial, kaitan dengan penyalurannya, perencanaan bansosnya. Apakah bansos itu sudah tepat guna? Kita semua setuju bahwa bansos itu penting, tapi kita tidak setuju kalau bansos itu dipolitisasi, sehingga orang yang menerima tidak berhak menerimanya hanya karena untuk ingin menaikkan suara paslon tertentu. Lalu yang ketiga, Menteri Perdagangan. Kita tahu bagaimana banyak sekali laporan kami tentang Menteri Perdagangan yang menggunakan fasilitas negara, terang-terangan mengatakan bahwa ini bantuan dari Jokowi, terima kasih kepada Jokowi, kita harus dukung 02 segala macam. Itu sudah kami laporkan juga ke Bawaslu. Lalu terakhir tentang Menteri Airlangga. Ini juga hal yang sama seperti dengan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Itulah yang kami minta melalui Mahkamah Konstitusi, semoga dapat dikabulkan. Tadi juga pihak 03 mendukung argumen kami. Karena kenapa ini penting? Karena inilah nanti mengungkap semua tabir-tabir. Kalau tadi ditanyakan kenapa tidak kita yang menghadirkan, nah, kita tidak punya kemampuan menghadirkan mereka, ya. Kecuali kalau nanti kita sudah jadi presiden, bisa kita hadirkan mereka. Membaca Ya. pasal 22E Undang-Undang Dasar 45. Kalau saudara juga membaca pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, tidak ada kesimpulan yang bisa diambil bahwa Mahkamah Konstitusi lah tempat untuk menyelesaikan semua persoalan pemilihan umum, bukan saja mengenai perolehan suara, tapi juga mengenai pelanggaran yang disebut terstruktur, sistematik, dan masif. Nah, itu yang saya ingin katakan. Ya. Jadi saudara-saudara, kita ini sebetulnya sudah mengenal di Mahkamah Konstitusi ini apa yang disebut dengan judicial activism. Tadi teman-teman dari termohon dan pihak terkait itu lebih bicara mengenai judicial restraint. Kalau saudara tahu, MK ini kan didirikan tahun 2003 oleh Ibu Megawati. Kalau kita bicara mengenai uji material itu pada waktu itu hanya untuk undang-undang yang dilahirkan setelah tahun 2003. Tapi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya dan menguji peraturan perundang-undangan yang dilahirkan even pada zaman kolonial. Sehingga saudara melihat uji material terhadap KUHP yang menyangkut hadzai artikelum, penyebar kebencian. Saudara melihat baru-baru ini ada putusan dari Mahkamah Konstitusi juga yang menyangkut pasal 310 KUH pidana mengenai pencemaran nama baik. Dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Jadi salah kalau pihak Paslon 02 mengatakan bahwa kewenangan MK itu sudah ditentukan baku dan tidak bisa dilewati. Itu pikiran yang statis, pikiran yang sangat tidak berkembang dan tidak dinamis. Nah, persoalan yang semakin kompleks dalam masalah bansos itu membutuhkan pembuktian yang kompleks juga, ya, membutuhkan banyak pihak. Kami tadi sudah mengusulkan bersama-sama dengan Paslon 01 untuk menghadirkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, ya, dan Menteri PMK dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kami menunggu jawaban dari pihak Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan, kehadiran Menteri Sosial yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran bansos,
Dan kita juga ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani, sebagai Menteri Keuangan, sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam soal bansos yang menyangkut 496,8 triliun itu disalurkan. Sejauh mana automatic adjustment yang 50 triliun itu juga disalurkan. Dan ini jumlah yang terbesar dalam penyaluran bansos yang pernah kita alami. Pada zaman SBY tahun 2014, ya, itu juga ada bansos. Kalau kita melihat di Thailand juga ada bansos, di Filipina juga ada bansos. Tapi jumlah bansos yang kita salurkan ini mungkin yang paling gede, paling besar, dan untuk itu perlu ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi mudah-mudahan MK ya akan mengabulkan itu. Dan saudara-saudara, kalau itu yang menjadi objek dan tujuan kita, ini yang saya kira penting untuk diketahui bahwa kita semua mencari kebenaran konstitusional. Ya. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.